Assalamualaikum. Sebentar, kita nunggu yang lain dulu ya. Halo, hai. Gabung aja lah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bentar ya, Beb. Menunggu yang lain. Oke. Gimana, sehat? I'm ready to sharing. Sehat-sehat di sana? Alhamdulillah sehat. Di sana tuh kayak di mana ya? Masih sama-sama di Cibiru. Beda, kamu Cipadung, aku Cibiru. Iya, sekitar situ. Jadi nunggu audiensnya dulu ya. Jaringan di kamu jelek atau gimana sih? Jaring Tina, kedengaran? Kedengeran, tapi putus-putus sih. Ya udah tuh mulai aja ya, soalnya insya Allah bisa sekarang mau. Boleh. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ya Kira masih bisa ngadain sih sharing-sharing kayak gini ya, namanya juga berbagi gitu ya, yang Kira tahu terus sama teman-teman terdekat juga kayak gitu. Dan ini alhamdulillah udah sharing keempat, masya Allah. Ini pun nama Atina sebenarnya dadakan ya, Iya, dadakan Hamin 2. Masya Allah, dua. nggak apa-apa. Oke. Teman satu juta, lupa. Semester 6 ya? Semester 6. Iya.
Iya. Gitulah, terus presentasi bareng kayak gitu ya. Tapi kalau ininya pemfokusannya beda. Kira ngambilnya linguistik, kalau Athena sastra. Iya, Mang Agus. Ya, aku Athena anak tuh sastra. asli Sukabumi ya. Asli Sukabumi. Oke, jadi dulu, jadi flashback dulu lah ya sedikit. Dulu ke UIN masuk jalur apa sih? Cek. Apa tuh? Iya, flashback sedikit. Dulu ke UIN masuk jalur apa? Dulu masuk ke UIN jalur undangan, jalur SNMPTN. Alhamdulillah. Oh ya, alhamdulillah rapot ya. Ya. Mantap. Itu Pilihan pertama. oh, Masya Allah. Itu universitas sama jurusan itu pilihan pertama. Alhamdulillah ya. Kalau Cinta UIN. Vira kebetulan pilihan terakhir. Tapi nggak apa-apa ya. Jalur SBM pilihan terakhir tak apa. Oh iya. Tapi dah Kalau aku alhamdulillah sih ya, tidak maksudnya melewati kita kan tulis-tulis gitu, jadi nggak iya sih. Mm-mm. Tak apa. Oke. Eh, Selama kuliah ini emang ngekos atau pernah mondok juga atau gimana? mondok selama 3 tahun, ngekos Hmm. baru mau masuk ke semester 7 itu ngekos. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Cek. Kenapa bisa jadi pindah gitu? Kenapa? Kenapa pindah ngekos jadinya? Oh ya, karena apa ya? Eh, kayak nggak bisa butuh tempat sendiri. Hmm. Iya, insya Allah. Oh, terus kegiatan selain kuliah apa sih? Apa? Tina? Suaranya Cek. Gimana? ya gimana? Oh ya. Jadi kegiatan Atina selain kuliah itu apa sih? Ngajar di rumah tahfidz sama nulis. Nulis apa aja deh. Enggak sih kalau dari dulu, dari sebelum kuliah, cuman pas udah kuliah juga masih lanjut sampai sekarang, alhamdulillah. Emang Nah, ada pengalaman. Gimana?
Iya, berarti alhamdulillah udah ada pengalaman ya ngajar gitu kan. Oh iya, Ya Allah. alhamdulillah udah sejak dulu sih. Iya. Iya, sinyalnya jelek. Soalnya sinyalnya. Cek. Suaranya putus-putus, Fir. Bentar. Udah bisa? Kedengeran, tapi masih putus-putus. Tapi dicoba aja. Oke. Iya, Tina mulai buat proposal itu dari kapan sih? Waktu semester 6, eh, akhir semester UAS. Pas UAS semester 6, itu udah mulai nyusun. Masya Allah. Jadi pas Gercep ya. Karena ini ya, udah selesai. iya, oh itu jadi emang apa sih kan ada matkulnya juga kan ya, research method. Jadi mulai ya. Iya, karena itu kan udah ngelewatin mata kuliah medlit juga kan. Sambil, oh iya di akhir soalnya. Kalau Vira, masih itu sebenarnya masih bingung. Sempat soalnya pas ini kan emang apa sih? Sempat ini dulu sih apa? Maksudnya enggak kan? Beda ini ya kita kan beda jurusan fokusan. Iya, Jadi kira-kira waktu pas medlit itu judulnya sama atau beda? apanya? Kan ada medlit di tugas akhirnya itu ada itu gak buat itu juga bab 1 sampai bab 3. Iya, itu sama. Semuanya pakai itu. Makanya cepet. Oh iya, Masya Soalnya kan Allah, masih lanjut ya. sejak ditugaskan itu langsung diseriusin Hmm. sekalian untuk UP gitu. Jadi kerja 2 kali sih. Mohon maaf, mama telepon, nggak apa-apa. Kalau Vira sendiri sih sempat ganti judul, soalnya kan emang diobrolin dulu ke dospem. Tapi alhamdulillah kalau yang itunya sama sih. Iya dari medlit ke jadi skripsi juga alhamdulillah ujung-ujungnya. Ya Allah. Udah dari awal, tapi kalau Tugas. Vira belum diseriusin. Kenapa? Soalnya kan diminta harus lebih fokus lagi. Itu pas waktu medlit itu masih luas lah. Jadi baru bisa UP-nya makanya Februari. Kalau Athena UP-nya lebih awal. Masya Allah tuh Oktober ya. Waktu itu berapa ya? 3 orang angkatan kita yang UP. Anak sastra semua. Ya Allah. Siapa aja itu? Atina, Maul sama Meise.
Hmm, alhamdulillah. Itu ya Sama Katika. proposal. Iya. Kan aku udah masih aktif di organisasi juga. Gitu. UP terus lanjut UP kan Oktober. Berarti dapat SK juga masih Oktober. Iya, Oktober Oh minggu iya, cuma 2 hari ketiga. sih untungnya kita ya. Mm-mm. Pembuatan Cepet SK sih. alhamdulillah cuma 2 hari. Kan kalau fakultas lain ada yang sampai sebulan gitu ya. Insya Allah. Itu. Iya, makanya ya beda-beda ya. Iya sih, alhamdulillah nggak terlalu rumit lah. Mm. Alhamdulillah. Berarti ya mulai bimbingan juga dari Oktober atau November mulai Iya, bimbingan? dari Oktober. Oktober. Masya Ya, Allah. minggu keempat lah. Tapi sempet Hmm. skip dulu. Nggak, Oke. nggak. Berarti berapa lama nyusun skripsi? Harusnya 6 bulan. Cuman Iya. eh, Desember, Januari, Februari itu aku skip karena ada something. Jadi nyusun itu cuman di bulan Maret selama 16 hari. 2 minggu lah. Hmm. Berarti ini juga sempat iya, rasain bimbingan online juga ya? Iya. Gimana tuh? Gimana ya? Karena kan harusnya kan dari Oktober tuh intens kan harusnya bimbingan. Hmm. Cuman eh kayak waktu itu tuh kayak pengen napas panjang dulu sebelum tempur lagi Hmm. kan. Aku sempet Iya skip sih. dulu ternyata Hmm. skipnya kelamaan gitu sampai 3 bulan. Kan Desember, Januari, Februari. 4 bulan gak ngapa-ngapain. Pokoknya intinya si skripsi selama 4 bulan nggak aku sentuh. Mulai lagi itu fokuskan nyusun dari tanggal 4 Maret sampai tanggal Hmm. selesai. Ya Allah. Ada fast response. Kalau bimbingan online, kalau aku kan udah lebih awal ya. Jadi pas udah ada Hmm. COVID ini, aku cuman tinggal beberapa kali lagi gitu. Jadi bimbingan online cuma sebentar, alhamdulillah sih. Nggak begitu sulit lah. Aku juga alhamdulillah dapet dosennya yang baik banget dan nggak sulit gitu buat dihubungi. Justru dosen aku tuh raja yang uh, kebalikannya gitu. Iya sih ya, Masya Allah. Beda-beda. Vira juga Februari. Sempet sih bimbingan offline-nya kan pas bab 1. Dari bab 2 ke sana baru online, Masya Allah. Dan karena ya gimana tergantung dospemnya juga kan. Kalau Vira kan dospemnya nyuruh bab 2-nya harus 45. Jadi lumayan tuh teori tuh, Masya Allah ya, maksudnya karena lebih spesifik kan kayaknya itu aja, tapi ya maksain nyari dan alhamdulillah sih bisa gitu sampai 45. Dan makanya jadi lebih lama ngerjain bab 2 dibanding bab 4 intinya, Masya Allah ya. Ngerjain bab 2 Orang-orang tuh mah ya lama bab sebulan lebih. analisis. Iya, ya alhamdulillah sih, tapi segitu juga dospemnya fast respon juga gitu ya, alhamdulillah Masya Allah pada baik. Iya, soalnya kan banyak Iya. banget ya yang hambatnya tuh di dosen. Dospem, ya sih ya, Masya Allah. Beda-beda sih setiap manusia ujiannya ya. Terus juga kan Emang. kalau kita sih, ya kalau sastra Inggris kan penelitiannya rata-rata emang ini ya, tadi pustaka gitu kan, jadi novel. Kamu tentang apa sih, lupa? Aku Skripsinya? ambil cerpen. Dua-duanya Mm-mm. aku ambil karya Compare sastra, ya? semuanya cerpen. Tapi ya compare, tapi beda bahasa.
komparatif Iya. Iya, Vira juga linguistik tapi ngambilnya ini sih, novel. Ya alhamdulillah di ACC sih ya sama dosennya. linguistik berjiwa Iya, sastra jadi berarti ya. apa sih namanya tadi tuh? Jadi lupa saya mau bilang apa. Betul. Iya, jadi kan beda-beda juga kalau yang jurusan lain juga ada yang emang karena penelitiannya ada yang harus langsung, jadi kan terhambat karena COVID, ya macam-macam sih ya, jadi susah ngehubunginnya. Kalau kayak wawancara online juga. Tapi nggak apa-apa teman-teman, pokoknya mah tetap semangat loh ya. Selama kita ikhtiar mah ya insya Allah ada jalan gitu, insya Allah dipermudah. Yang penting apa ya, harus kuat aja gitu sama perjuangannya, nggak Ya, boleh nyerah. benar. Berarti kan iya ya, April teh sidang April ya. Aku lulus April, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oktober April. Iya, tapi ya alhamdulillah awal juga sih itu. Soalnya kan iya maksimal Agustus lah ya kalau sidang 4 tahun tuh kita tuh. Alhamdulillah, Masya Allah lebih dulu. Saya mah baru Juni. Gimana? Aku waktu April sidang 5 orang doang yang angkatan. Iya, ya. Soalnya Awal-awal ya itu gitu. gak bisa deh. Iya emang makanya pas Juni tuh lumayan lah ya. Belasan apa puluhan? Aku lupa sih, jadi lupa aku. Kalau nggak salah ada sih puluhan lah, 20-an Iya juga. yang angkatan kita. Mm-mm. Iya, soalnya emang ya kan kalau aku waktu itu kalau ngejar April gak mungkin sih ya baru UP Februari. Udah gitu kan maksudnya di Iya, UIN juga persyaratan. Gimana? Bisa aja. sebenarnya mau Iya, cuman pokoknya banyak yang masih harus diselesaikan. Kayak waktu itu masih tahfiz. Terus juga tiba-tiba kita tuh kalau pas Atina kan nggak ada syarat skor TOEFL ya maksimalnya, minimal. ada, Ada. ada, Oh iya, berarti udah masuk juga. Gimana? ada tapi yang awal kan kita bareng itu Iya. tesnya. Astagfirullahaladzim, saya lupa. Iya, alhamdulillahnya Atina mah kan keburu. Kalau Vira emang waktu itu kan masih beberapa gitu waktu itu. April. Iya, jadi tak Akhirnya apalah. akan selesai waktu bulan Maret tuh, cuman kayak nggak tahu sih, Allah mudahin aja gitu, alhamdulillah prosesnya. Padahal udah Iya. apa ya, udah kayak benar-benar mati-matian banget gitu sampai pokoknya sampai jatuh banget, jatuhnya sering tapi bangunnya jarang. Benar-benar perjuangan yang apa ya, ekstrim banget lah. Cek sinyal ya. Maafkan teman-teman. Mhm. Sinyal ya. Jadi putus-putus. Nggak apa-apa deh. Oke. Jadi apa sih namanya? Oke, ngerjain lumayan lah. Terus tuh kayak berarti itu ketika dikebut kayak gitu dalam sehari berapa jam ngerjain? Eh, berapa ya? Pokoknya tuh selama 2 minggu itu intens, kayak dari waktu subuh ke subuh tuh emang benar-benar depan laptop. Cuman istirahat tuh ya udah buat mandi sama sholat, udah makan juga itu
udah nggak sehat banget makan, pokoknya udah lupa lah. Ya ampun. Tapi iya Soalnya sih kayak kadang benar-benar udah lanjur ngebut dari awal gitu loh. iya. Sebenarnya kita juga sama sih di gedernya itu ya iya 2 minggu terakhir sebelum daftar Masya Allah. Udah Di awal Juni itu loh. Ketika bab 2 udah beres, nah bab 3 sampai bab 5 itu ngebut banget. Udah mat, ya daftarnya tuh kan jadi ini, apa sih, harusnya mah udah gak bisa daftar, tapi alhamdulillahnya ada tambahan waktu ya. Jadi bisa gitu, ya Allah. Karena itu yang iya. ada skor TOEFL. Itu juga Atina eh apa ya, waktu bulan Maret tuh sebenarnya targetin tanggal 25 tuh udah selesaikan semuanya. Soalnya kan kalau di kita kan akhir bulan ya penutupan daftar tuh. Tapi ternyata waktu itu eh keburu itu yang pandemi, terus akhirnya kan dibawa ke rumah dan ternyata pendaftarannya juga diperpanjang sampai berapa hari gitu. Ini bisa Iya, daftar di bulan April. iya Jadi benar. aku daftar tanggal 15 daftar, tanggal 22 itu sidang. Mantap sih. Iya. Kira juga sempet kayak ada dospem 2 tuh. Kira mau kemana gitu kan. Iya. Tenang, tenang, jangan keburu-buru. Tapi ya karena sih sebenarnya nggak terlalu buru-buru juga. Cuman sebenarnya udah pasal sih kayak, ya Allah nggak apa-apa deh. Bulan jadi nanti kalau misalnya Agustus tinggal daftar aja gitu. Tapi asalnya kata Firata jadi tetap ngeusahain gitu biar bisa sidang dan alhamdulillah udah deh ingin Mm-mm. namanya apa sih buat menyelesaikan amanah amanah dari orang tua kan ya skripsi eh, emang harus butuh perjuangan kayak ngurangin waktu main ngurangin waktu tidur tapi sebenarnya balik apa sih tetap harus jaga kesehatan juga sih teman-temannya aku pun waktu Bener. itu kita juga ya maksudnya emang agak salah juga sih Oh, soalnya ya ke makan tuh jadi ini ya, kurang iya gitu. terlalu fokus. Sebenarnya emang eh, skripsi pasti zolim ya ke diri sendiri. Tapi teman-teman jangan sampai gitu gitu. Harus tetap sehat. Kita harus tetap jangan korbanin kesehatannya. Soalnya kan percuma juga skripsinya beres terus kitanya sakit kan gak lucu juga gitu. Iya, tidak baik. Gimana? Cek tadi sampai mana? Sampai apa ya? Bimbingan Iya kalau nggak itu salah. iya jaga Nyusun skripsi deh berapa? ada kan Mm-mm. tadi ada yang mau dilanjutin nggak obrolannya? Gimana? Iya tadi kayak kepotong ada yang mau dilanjutin perihal ya manajemen waktu sih itu kembali lagi. Iya. Iya, kalau aku sih selama nyusun emang bener-bener zolim gitu ya ke diri sendiri. Soalnya sampai kayak nggak nyempetin waktu makan gitu. Makan tuh bener-bener kayak nunggu skip dulu gitu perut tuh baru diisi makan gitu loh. Sampai bener-bener buat tidur aja kayak ya udahlah entar lah selama mata masih bisa melek gitu ya udah kerjain terus gitu. Kayak sampai tidur tuh dalam sehari ada cuma 2 jam gitu ya. Pagi itu Aduh. juga jam 1 pagi lah Hmm. tidur gitu. Kalau Vira sih nggak Soalnya bisa nggak kayak gitu. Jadi kalau, manajemen waktunya. iya. Tapi kalau Vira apa sih namanya? Jadi kalau misalnya udah ngantuk ya udah tidur dulu. Paling bangun kayak jam 2, jam 1 gitu, gitu sih. Jadi tidur dulu Orangnya malam tuh. soalnya nggak gampang tidur.
Gitu ya, insya Allah. Oke. Hmm. Berarti ya namanya perjuangan pasti kita ada lelahnya lah ya, ada capeknya. Itu gimana? Sempet kan ngedown kayak Pas gitu ya? apa ya? Jangan jangankan sempet gitu loh. Soalnya kan sebagai manusia biasa ya, udah pasti Hmm. perjuangan Hmm. perjuangan sekecil apapun gitu, sesepele apapun, ngeluh tuh pasti ada gitu. Apalagi ini kayak mengerjakan skripsi itu, ya Allah, perjuangannya, ngeluhnya tuh pasti Hmm. banyak banget lah. Kalau misalkan Hmm. nggak kuat nih kita ya, nggak kuat niat sama usaha kita, kayaknya nggak akan selesai deh. Kayaknya kayak yaudahlah, males juga gitu. Capek banget kan mikir gitu. Pokoknya Hmm. ngeluh banget, kayaknya tiap hari ngeluh deh. Iya sih, Ben. Ini Jaldi nih nanya. Masih anak BSI juga. Tips mengatasi dosen yang revisinya susah dong. Masya Allah. Gimana Atina, Kalau ada dari tipsnya? kalau dari aku, kalau eh apa ya? Misalkan kita punya dua dosen nih, yang satu itu revisinya susah. Pokoknya sebisa mungkin kita ikutin alur dosen itu aja gitu. Kayak dia mintanya begini, ya udah ikutin gitu. Jadi kayak eh jangan menyangkal apa yang dipengenin dosen gitu loh. Meskipun kadang kan kita sering berbeda pendapat kan sama Beda dosen, pendapat. kayak dosen pengennya gini, tapi kita perasaan harusnya gini deh, tapi kalau Hmm. bisa demi kelancaran gitu ya ke depannya, ya udah ikutin alurnya dosen tuh pengennya gimana gitu. Iya, Soal benar sih tuh. revisinya susah sih kayaknya, harus dikaji lebih aja gitu, si dosen tuh pengennya tuh kayak gimana gitu. Jadi ketika kita tahu si dosen pengennya gimana, tinggal kita ikutin gitu alurnya. Emang kadang Iya, revisi benar. dosen hambatan banget sih ya, Iya, tapi kita ya. mahasiswa, Hah? apa ya, untuk terlebih itu tuh berlaku untuk mahasiswa yang nggak seneng ke dosennya itu loh. Hmm, iya, astagfirullah. Iya, benar sih. Emang ya kan beda pendapat dosen sama kita, terus dua dosen. Ya, biar cepet selesai sih ya gitu ya, ikutin aja apa yang kata dosen, ya udah biar cepet juga gitu ya. Insya Allah lah dipermudah. Semangat buat Pokoknya para doanya pejuang. Gimana? doanya juga harus dikuatin. Itu katanya apa, banyak kan mahasiswa yang nggak seneng ke dosen ya, dosen yang nggak seneng ke mahasiswa. Nah Gimana? berarti, nah nih ya, kan dosen nggak seneng ke mahasiswa, berarti ya kita gimana caranya kalau misalkan kita udah tahu Hmm. nih pembimbing kita adalah dosen yang nggak seneng ke kita, berarti sebelum bimbingan berlangsung juga kita harus tahu dulu nih cara dapetin hatinya tuh apa, dengan Hmm. cara apa gitu loh. Jadi kayak si dosen senangnya dengan mahasiswa yang kayak gimana sih, apakah dengan yang rajin atau yang Hmm. kritik atau yang gimana gitu ya. Pokoknya sebisa mungkin harus dapetin hati si dosennya dulu itu. Jadi kalau misalkan dosennya udah seneng ke kita kan gampang juga kan ke depannya buat bimbingan. Iya, benar. Mm-mm. Ya, ditambah selain usaha juga ditambah doa ya. Kalau kata temen, aku Iya, pernah pokoknya doanya baca harus kuat. SW temen deh. Kenapa? Pokoknya doanya juga harus kuat, harus diseringin, minta Doa dimudahin di sama Allah. sepertiga malam kata temen mah. Masya Allah. Nggak apa-apa kalau misalkan di sepertiga malam kita udah tidur, nggak apa-apa, doa kapan aja lah, yang penting sering-sering Iya aja sih. berdoa gitu. Sebenarnya iya kapan aja doa. Sama-sama Jaldi. Oke. Ya, oh ya udah sih. Balik lagi ke tadi. Iya, pasti ngedown mah ada ya. Terus aku pun pasti ada kayak misalnya udah pusing. Tapi emang sih jadi jangan terlalu dipaksain juga. Ketika udah pusing ya udah istirahat dulu. Tapi jangan kelamaan ya. Kalau kelamaan nanti ya kan waktu mah ya nerewek nih ya. Nggak tahu tiba-tiba udah mau hamil berapa nih terakhir kayak gitu sampai gitu juga gitu. Vira juga nyusun skripsi, refreshingnya sambil belajar motor. Kalau Tapi ya aku, jalan-jalan aja skripsi. Jadi pagi belajar motor, siangnya sampai malam nyusun, tidur, nyusun lagi kayak gitu sih.
hebat ya, bisa sambil belajar motor juga. Produktif sekali gitu, siang dan malamnya. Sambil apa? Ngajar. Cek. Nah, tadi gak kedengeran Iya, sinyalnya. maksudnya produktif juga gitu sambil Iya. nyusun skripsi sambil belajar motor gitu. Siang dan malamnya produktif sekali gitu. Ya, diusahakan pokoknya kayak udah, aduh pengen cepet selesai nih kan. Jadi gimana ya? Ketika kita punya impian, maksudnya teh, oke, kita kejar gitu. Jangan cuman pengen tapi nggak ada usahanya mah kumaha kan nggak akan kesampaian gitu kan kayak gitu sih. Apa ya kalau aku sih, kalau tips dari aku, eh mundur-mundur beresnya tugas tuh karena kita nggak ditarget gitu kan, kayak ya udah sih semaunya gue ngerjain kapan gitu, terus juga eh, nggak ada targetan waktu gitu. Nah kalau Atina Nah itu. waktu skripsi kenapa bisa selesai dalam waktu 2 minggu, karena emang benar-benar apa ya, bikin target sendiri gitu. Jadi kayak eh, bikin di kertas gitu untuk bulan Maret sampai 30 tuh. Nah, di setiap tanggalnya tuh kayak Atina ditandain aja gitu. Tanggal segini harus menyelesaikan apa, tanggal segini aku harus mengerjakan apa gitu. Sehingga ketika misalkan udah berganti nih, udah mau ganti tanggal, jadi si target yang kemarin udah selesai baru dicoret gitu. Jadi benar-benar hari per harinya tuh punya targetan sendiri gitu. Kayak misalkan kan proposal kan 5 bab ya, atau 4 bab lah misalkan. Terus Ya. kayak waktu tuh dalam sebulan ada 4 minggu. Nah, kayak kita target aja di minggu pertama misalkan kita harus udah selesai 1 bab. Jadi harus benar-benar konsisten sama target itu gitu. Sebisa mungkin gitu. Dan jangan lupa kasih reward buat diri sendiri kalau udah bisa menyelesaikan targetnya gitu. Gimana ya, harus ada targetan sih biar semangat. Gitu. Mantap. Semangat. Selain itu apa sih yang buat semangat nyusun? Apa yang membuat Hmm, Atina semangat nyusun atau siapa? Orang tua sih pasti. yang bikin semangat ya Ya. tentunya orang tua ya. Soalnya kan apa ya? Kalau menurut aku dalam perjuangan masa-masa kuliah tuh ketika kita down tuh harus benar-benar ingat lagi gitu. Diingat ih pas kita mau masuk kuliah tuh buat apa dan buat siapa gitu. Soalnya kan kebanyakan orang yang berhenti di tengah jalan tuh kayak dia lupa gitu. Dia tuh ngelakuin itu tuh buat apa, dan dia lupa ada siapa yang nunggu gitu. Makanya ketika nyusun juga begitu. Alhamdulillah sih untuk aku pribadi selama nyusun emang alhamdulillah ada orang-orang baik yang semangatin gitu ya. Yang maksudnya nyemangatinya tuh apa ya, nggak perlu diminta lagi gitu. Mereka nyemangatin dengan sendirinya. Dan juga eh, pesan dari aku nih, ketika kita lagi nyusun dan ada orang yang emang toksik banget buat pikiran kita ya, buat konsen kita, ini jangan apa ya, jangan diladenin gitu lah, jangan dideketin dulu untuk orang-orang yang seperti itu gitu. Sampai-sampai kan kadang ada orang yang sebenarnya kita baik-baik aja, tapi karena ada orang lain yang bikin kita down, atau entah itu omongannya, entah itu perlakuannya, kan kadang kita ikut juga. Makanya harus benar-benar menghindari dulu lah teman yang toksik gitu. Dan jangan lupa uh, pertahanin orang-orang yang emang ikhlas banget gitu buat nyemangatin kita gitu. Sehingga ketika kita pun juga semangatnya nggak boleh reda kan gitu. Dan emang terutama sih orang tua sih harus benar-benar ingat kalau kita tuh apa ya, oh kita harus segera menyelesaikan ini karena orang tua kita udah nunggu di rumah, orang-orang yang sayang sama kita udah nunggu, pengen lihat kita ke depannya gitu kan.
Iya sih, emang hal yang pertama Bu, apa sih yang buat aku semangat nyusun pun ya pasti orang tua gitu kan. Apalagi kan kalau Vira ya kan papa udah nggak ada gitu kan, jadi inget juga ya Allah maksudnya kan ya buat hadiah ke beliau juga gitu almarhum gitu kan. Terus mamah juga gitu kan berjuang sendiri masya Allah gitu. Ya emang ingetnya keluarga juga gitu kan. Ya kayak gitu Iya. ya Allah. Dan ya juga, kita juga kan pengen ngebuktiin gitu maksudnya kita eh, ya bisa menyelesaikan amanah dari orang tua. Terus pasti orang tua pun kan pengen, iya bener sih, ingin ngelihat kita ke depannya gimana gitu kan, kayak gitu sih insya Allah. Dan juga nih ya, jangan lupa tips untuk menyelesaikan skripsi cepat itu harus ingat Hmm. sama keinginan-keinginan kita yang banyak. Misalkan nih, Nah, kita pengen liburan, kita pengen refreshing, tapi kita harus kayak nargetin tuh kayak pokoknya nih kalau gue udah selesai ngerjain skripsi, pengen pergi ke ini, pengen beli ini, pengen gitu. Jadi kayak mm-mm. harus ada reward sendiri gitu supaya kita semangat gitu Iya, ngerjainnya. Soalnya kan lebih cepet skripsi lebih cepet juga kita refreshing, lebih cepet juga kita tenang, rebahan gitu kan. Makanya harus harus apa ya? Kalau semakin dinanti-nanti ya ya udah pikiran kita semakin nanti. makin lama lagi gitu kan ya ke waktu refreshingnya. Mm-mm. Masya Allah bener Ayu, ini teman SD aku nih, tapi di Jogja dia, di Jogja di mana Ayu? Lupa, Klaten, Klaten. Niat baik orang tua, kasih amanah ke anak, insya Allah itu buat kebaikan anaknya. Semangat untuk mengangkat derajat orang tua. Benar-benar Amin. semangat teman-teman. Ih, semangat Ya semuanya. Allah. Eh, kalau goals ke depannya nih, kan udah ini ya, udah Kan ya. sidang. Banyak banget sih Apa ya? pasti ini mah ya beberapa lah. Terus sekarang juga sambil ngajar ya atau gimana? Sebenarnya aku itu orang yang paling males banget bilang-bilang soal apa ya pencapaian Iya kedepannya sih, aku nggak gitu ya. apa-apa. Kalau enggak, Jadi atau beberapa, menganggapnya sih kalau enggak juga nggak apa-apa. Hmm. seperti yang orang lain inginkan sih. Yang pasti ingin mudah-mudahan bisa mengamalkan ilmu yang udah didapat sama ini dan juga bisa segera apa ya mensejahterakan kehidupan keluarga lah dengan segala ilmu yang udah didapat, insya Allah. Tapi untuk apa ya sebenarnya kalau pencapaian tuh banyak tapi mungkin Insya Allah. eh, nggak bisa di share di sini kali ya. Tadi tapi apa? Tapi mungkin nggak bisa di share di sini. I'm Hmm. sorry. Iya, iya nggak apa-apa. Oke, insya Allah lah ya. Eh, Semoga apa sih impian-impian kita ke depannya. Pasti masih banyak lah ya, nggak sampai di beres sidang udah nggak kan. Pasti masih banyak Ya, banget impian yang harus dicapai gitu kan. justru awal dari perjuangan berikutnya. Kehidupan baru, insya Allah. Mm-mm. Inilah insya Allah dipermudah. Semoga ya apa sih cita-cita kita semua tercapai. Amin. Amin. Cita, ya pesan untuk Gimana? maba dan para pejuang skripsi tadi udah Kalau balik ke manajemen waktu juga sih ya. kalau buat maba atau buat adik tingkat ya yang sekarang masih ya nih pesan dari aku apa ya nikmatin masa-masa kuliahnya dan juga
apa ya, sebisa mungkin nikmatin perjuangan demi perjuangan yang kalian lewati gitu. Jangan sampai kayak kuliah tuh cuman kuliah aja gitu, nggak ada perjuangan yang kalian rekam di memori gitu, sehingga ketika di akhir perkuliahan kayak ya udah biasa aja gitu. Nah, jangan sampai seperti itu. Pokoknya sebisa mungkin sesibuk atau sesenggang apapun masa kuliah kalian tuh benar-benar perjuangannya dinikmati. Salah satunya kayak seperti Hmm. kan banyak banget kan yang ngeluhin tugas, eh, entah itu tugasnya susah atau tugasnya yang deadline-nya cepat. Nah, pokoknya dinikmati aja gitu. Jangan apa ya, Hmm. yang ngeluh mah boleh aja sih, sah-sah aja gitu. Cuman kayak benar-benar harus eh dinikmatin sendiri gitu. Dinikmatin sendiri perjuangannya, karena beda aja gitu nanti ketika di akhir akan beda perjuangan yang kalian lewati benar-benar dengan diri sendiri sama yang dilewati kayak lewat orang lain gitu loh. Jadi sesulit-sulitnya tugas ya pasti apa ya, pasti akan selesai kalau dikerjakan gitu. Betul. Iya sih, ngeluh Dan boleh aja. Kenapa? mm, dan Cuman kalau ya jangan berlebihan. Sambil kerjain juga iya, ngeluhnya biar cepet selesai. iya, cuman emang kalau ngerjain sesuatu benar kan. Kalau pesen buat skripsi, ya tadi kan pesen buat maba-maba ya, dan juga pesen buat adik-adik tingkat yang sekarang masih kuliah. Hmm. Nah, kalau pesen buat para pejuang skripsi, apa ya? Pokoknya perjuangannya harus kuat, eh, harus diingat lagi gitu. Kalian tuh menyelesaikan skripsi itu untuk apa, dan harus aja gitu. Kalau misalkan eh, apa ya? Ya kembali ke tadi sih, sesulit apapun kalau kita kerjakan pasti akan selesai. Dan juga benar-benar sih kalau kalau lagi ngerjain skripsi itu benar-benar supaya kitanya di apa namanya, kesehatannya juga kan harus uh, sehat terus kitanya biar bisa tetap kerjain. Dan juga Iya. jangan lupa target sih, buat target bisa menyelesaikan dengan waktu yang diinginkan. Kalau ngeluh boleh sih, kalau capek juga boleh berhenti, tapi jangan lama-lama gitu. Bukan berhenti sih, tepatnya istirahat kali ya. Kalau capek ngeluh kalian boleh istirahat, tapi jangan sampai berhenti gitu. Hmm. Kalau kalian nggak bisa lari, kalian berjalan. Kalau kalian nggak bisa berjalan, kalian merangkak. Yang penting jangan berhenti. Iya. Benar, setuju. Dan akan ada waktunya kok buat kalian bilang, bisa juga ya aku gitu. Kayak, Hmm. oh ternyata bisa melewati ini semua gitu. Hmm. Iya sih. Apalagi memang ya soalnya masih gini online, ya, tetap semangat lah. Gimana lagi ya? Tetap semangat belajarnya walaupun online. Iya benar. Terus Banyak ya, banget ya. gimana lagi nikmati lagi sih. Tapi sebenarnya banyak banget hikmahnya sih ya dari pandemi ini tuh, dari corona ini. Ya Allah. Ya kita pun kan sidang online kan.
ketika sidang online. Teman-teman semuanya, semoga selalu diberikan kesehatan biar tetap melaksanakan aktivitasnya dan juga menyelesaikan tugas-tugasnya, dan apa ya, jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Benar. Ciao. Pandemi, tapi mungkin karena udah new normal sih, ada juga yang tingkat yang udah di Offline ya, udah offline. tapi ya Iya sih. ya gitu prioritasnya amanah dari orang tuanya gitu. Terus sih, jadi ingat lagi prioritasnya, manajemen waktunya gitu. Dan nyusun skripsi pun ya gimana ya gitu, ketika capek ya udah istirahat dulu sebentar, ketika udah mood lagi, tapi ya mudah-mudahan segera mood kembali lagi gitu kan, jadi biar cepat ngerjain. Tapi gimana ya, harusnya masih tiap hari tuh ada aja gitu yang diketik, ya nggak sih, kayak gitu, jangan sampai di skipnya lama banget gitu. Tapi ya tak apa, itu kan ya namanya manusia, pasti ada up and down-nya juga. Tapi harusnya sih kayak gitu. Ya juga kan pas bab 2 tuh sempat kayak aduh pusing, aduh malas. Makanya lama kok lagi kayak gitu sih. Begitulah manusia. Saya maksudnya tetap ikhtiar aja gitu kan. Bismillah, ikhtiar, doa, kalau gitu kan. Mangga teman-teman ada. Boleh. Iya. Kalau mau ada yang ditanyakan, mangga. Gitu. Ya, kita ada yang mau bertanya atau ada yang mau berbagi juga pengalamannya. Mungkin teman-teman yang emang lagi ada ya problem atau ada yang lagi sidang online, alhamdulillah sih lancar. Karena apa ya, awalnya sih emang kayak nggak terima gitu ya, kayak ya apaan sidang online gitu, pengen ngerasain kan apanya sidang offline kayak kating-kating yang kayak gitu. Kan emang kembali lagi kita harus rasional juga kan. akhirnya nerima juga gitu sidang online, dan alhamdulillah sih lancar. Karena apa ya pokoknya harus dijalani lah segala sesuatunya gitu. Kata Agim juga, 2N, hadapi, hayati, dan nikmati. Ya. Ya Allah. Jadi biar ya kitanya pun enak gitu ngejalaninnya, ikhlas gitu kan. Jadi nggak beban lah ngejalaninnya. Iya, Vira pun alhamdulillah sih kayak dipermudah juga gitu. Padahal bisa dibilang dosennya juga killer. Kayak waktu kompre juga kan itu online juga bisa dibilang killer. Tapi ya Masya Allah. Tapi alhamdulillah gitu dipermudah ketika sidang online tuh. Masya Allah. Walaupun kan walaupun sempat HP mati sih. Masya Allah. Tapi alhamdulillah dosennya santai gitu. Oh iya nggak apa-apa. Ya udah gitu Masya Allah. Dipermudah sih Insya Allah. Pokoknya mah ketika ada niat, ya jalani, nyusun juga ya gitu. Doa juga kan, minta doa juga ke teman-teman gitu, ke keluarga, ke teman-teman. Gitu. Jadi dukungan dan doa orang-orang sekitar juga gitu, Masya Allah. Karena sinyal atau apalah. Iya ya, sinyalnya jelek. Sinyal aku atau sinyal Vira yang jelek? Sinyal di sana, tapi tapi nggak apa-apa. Oh iya, BTW kan
kita sempat ini juga ya kemarin kan ngobrol. Katanya Atina ini ya. Nyusun kok nyusun. Katanya Atina menulis buku novel. Masya Allah. FYI, ya aku alhamdulillah udah nulis satu karya yang aku terbitkan. Sebenarnya apa ya? Sebenarnya buku ini aku tulis sejak 2017 kalau nggak salah. Cuman emang baru apa ya? Baru berani aku publish di tahun ini gitu. Insya Allah bulan ini akan segera keluar. Masya Allah. Tentang apa nih? Temanya ayah sih. Buat anak-anak yang emang ngerasa apa ya? Buat anak yang deket sama ayahnya bisa, dan buat anak yang emang ngerasa jauh gitu sama ayahnya juga bisa. Soalnya kan kadang seorang sering banget dilupain kan sama sosok anak tuh. Ya, Masya Allah tentang ayah. Insya Allah nanti bisa DM mungkin ya nanti. Biar juga insya Allah beli. Bisa. Nanti aku promosikan. Insya Allah sih keren udah buat karya. Kira juga sebenarnya. Soalnya aku kayak pernah nargetin aja gitu ya ke diri sendiri. Kalau sebelum lulus tuh minimal ada satu karya gitu yang bisa aku persembahkan gitu loh. Masya Allah. Iya sih betul. Pira juga mulai suka nulis tuh SMA sih, cerpen-cerpen aja. Jadi kalau novel belum sih, cerpen ya. Kadang emang mood hobi tuh kadang berubah-berubah juga ya, kayak gitu. Iya benar. Ya, mungkin mau sampai jam berapa nih? Jam 5. Iya, boleh. 4 menit lagi ya. Iya. Mangga teman-teman Nanti di-share kalau aja ada yang mau barangkali ditanyakan. Iya. belum nonton, dan Atau barangkali kan pertanyaannya nanti bisa DM gitu ya. atau bisa di kolom komentar nanti insya Allah bisa. Perjuangan ya. Kalau Atina tuh anak pertama. Punya kan? Lupa aku. Atina anak keberapa? Aku anak pertama dan satu-satunya perempuan. Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Kebalikan, Vera bungsu. Baik, 3 menit lagi.